lagi kan, saya berusaha untuk kuat, jangan sampai saya juga begitu, anak-anak saya juga begitu, saya harus kuat nih, dari anak kesekian 4 anak yang sedih, saya juga jangan sedih kayak gitu, nanti kalau saya kenapa-napa sakit nggak bisa ngurus anak, karena kan untuk menguatkan anak-anak peninggalan almarhum seperti apa sih Bang? menguatkan anak-anak, ya menguatkan anak-anak ya dari hati yang paling dalam ya harus makan kayak gitu kan, susu sekembar, terus lu harus sekolah yang tinggi kayak gitu, lu harus sekolah gitu, lu bisa, kita harus bisa seperti selayaknya ada almarhum aja kayak gitu, ngajakin jalan-jalan anak-anak dan kemana kayak gitu. Biasa kan almarhum tuh suka ngajak jalan-jalan kemana kayak gitu, jadi nggak bisa diem, almarhumnya nggak bisa diem, sekali libur tuh ngajak jalan anak-anak sekeluarga kayak gitu. Kalau anak yang kuliah sendiri gimana, nyariin hal apa nggak Bang? Baru tadi tuh ngobrol, Papa kita kan belum pulang ke rumah sana ya, ntar Mami pulang duluan kali ke sana ya, gitu. Saking polos ya tuh anak, Mami udah nggak pulang lagi deh, Mami tetap ada di rumah terakhirnya di sana nih, di Pujaran kayak gitu, di makam Pujaran, udah nggak kembali lagi. Tapi nanti kalau Allah ridho, kita bakalan berkumpul lagi di sana. Jadi saya ngebilangin pelan-pelan gitu, kita juga deh ini bakalan nunggu gitu, tinggal nunggu giliran aja kayak gitu. Saya bilangin nanti kita bakalan ketemu, Allah ridho kita ketemu di sana. Ini kan banyak juga kebaikan-kebaikan Ko Alpa, dari ambulan, jalan setapak, dan katanya juga ada kebun. Itu kebunan sendiri untuk masyarakat atau gimana nih beliau? Kebun sih enggak, jadi kita cuma ngasih bibit aja. Ketika itu panen kita nggak jualin, kita kasih-kasihin tuh kayak cabe, kayak bawang, tomat, jagung itu. Jadi kita ngasih bibit aja kayak gitu. Jadi ada orang tua angkat tuh bener-bener baik juga, punya lahan. Ketika panen tuh kita kasih-kasihin orang aja. Kayak lebaran nih apa, puasa nih kasih apa, kasih timun suri kayak gitu. Kita tanam yang sekiranya itu musiman aja kayak gitu. Tapi sekarang daerah Pondok Aren. Bang, kan Po Alpa baik banget, abang juga maksudnya tahu, kita semua sama-sama tahu Po Alpa sih dermawan itu. Mungkin dari teman-teman sendiri kan katanya dengan orang bantuan, ada yang apa gitu, itu gimana sih? Banyak, dan saya tegaskan lagi, saya nggak pernah nolak pemberian seseorang, saya nggak pernah menolak pemberian seseorang, dikasih kita ambil, nggak dikasih kita jangan pernah minta kayak gitu, karena itu yang saya tanamin sama Empo ya, sampai sakitnya aja nggak boleh ada yang tahu. Kenapa? Katanya Pak, kita kan nggak boleh nyusahin orang, kan lu yang ngajarin gua katanya, kita jangan pernah nyusahin orang, selagi kita masih ada terus kita pakai aja yang kita punya, kalau nggak ada ya udah kita diem kayak gitu. Toh prinsipnya orang hidup buat mati kok gitu. Kayak menawarin pendidikan juga, maksudnya ada omongan gitu-gitu ke situ kan, kayak ada beberapa rekan Po kayak gitu kan, teman kan dalam kondisi saya juga masih kayak linglung ya, jadi belum ini aja gitu, belum jelas saya berbicaranya kayak gitu karena saya masih linglung. linglungnya seperti apa sih Kang Aju? Apanya? Bengong. Iya, seakan-akan ya almarhum masih di samping kayak gitu. Kadang saya bengong, asal jangan sendiri aja, saya nggak bisa sendiri, langsung ngepleng, harus ditemenin 1-2 orang. Tapi sudah punya tabungan sendiri nggak sih sebelumnya Po Alpa untuk anak-anak sekolah? Untuk anak-anak sekolah, alhamdulillah ya, habis kepake buat semuanya. Yang kemarin waktu Empo masih almarhum ada sakit kan kita pakai gitu, ada bahkan udah beberapa kendaraan yang kita lepas buat bolak-balik itu aja ke Bandung. Dua. Untuk menopang biaya sakitnya. Pengobatan ya, karena kan Po nggak mau di beberapa rekan artis Po, gua share aja ya, Po kan lu orang baik Po, pasti banyak yang bantu. Gua tahu Po almarhum si ini si itu tuh abis-abisan, gua tahu penyakit kayak lu gitu. Ada beberapa untuk BBM kita tapi tetap enggak gitu. Udah ini enggak, gua nggak mau gitu ngomongnya gitu, gua nggak mau nyusahin orang. Laki gua ngajarin seperti itu, akhirnya saya diajak ngobrol tuh sama rekan artis, saya bilang mohon maaf, saya memang ngedidik seperti itu kayak gitu. Jadi didikan saya tuh kalau kita masih ada pakai anak kita, jangan pernah minta-minta, bilang gitu. Karena apa? Nabi lebih senang kok sama orang memberi kita minta.